disanggah juga. Dengar dulu. Ntar dulu, kalian yang buat skenario itu diserupakan lo, bertanggung jawab. Itu jawabannya mana? Iya makanya gue bakal jawab, lu ngomong melulu. Gimana sih? Paham? Coba jadi laki-laki yang ada adab Bible kan lah. sudah nggak asli lagi Bible sama kalian, sudah palsu. Bagaimana kau? Memang iya, kenapa? Ya, Justru ya, gue akan bacakan dari kitab palsu kalian. Makanya kita akan bacakan dari Bible kalian. Pembuktian dan kebenaran di mana? Satu-satu yang dari Kristen, satu Kelvin, Angel, satu-satu dong kalian. Yang Kelvin, ini Kelvin atau Angel yang mau nanggapin? Ini Kelvin sama Angel tabrakan ini suaranya. Dua-duanya ngomong juga. Alah. Kebenarannya, bertanggung jawab tentang diserupakan itu. Siapa itu biar nyata, real, dan ada bukti gitu. Jangan kutip-kutip Alkitab orang Makanya yang muncul sudah lu palsu dong. diem. Lu kalau mau tahu ya harus dari kitab dulu, karena di dalam kitab ini si banci satu ini Ya, bagi kamu itu Mici. udah lu mending ngomong sama si Calvin aja. Udah kita diam. Ya. Oke. Makanya gue bakal jawab dari kitab palsu kalian yang memasukkan bahwa Nabi Isa itu sudah mati. Kamu aja tidak mengimani, bagaimana? Skeptik penempuan itu hanya skeptik. Makanya memang gue tidak diimani. Gue akan jawab dengan apa yang kalian percayai. Kalian kalau dikasih dari Al-Quran, kalian tidak akan Jawabannya di surah. Turunin aja dulu satu. Angel ini turunin dulu deh. Sebentar. Nggak bisa diatur Angel ini. Iya Angel makanya itu. Saya usul, nanti saudara Ibu Angel bicara, kalau sudah sampai, katakan ucapan saya sudah sampai. Ketika ucapannya sudah sampai, diam. Nanti Umi Mican juga bicara, ucapan saya sampai. Kalau sudah mengatakan ucapan saya sampai, diam. Gimana, Bang Deddy, usul saran saya seperti itu. Nanti kalau Ustadz Arun juga bicara, ucapan saya sudah sampai. Nanti kalau sudah mengatakan ucapan saya sudah sampai, maka diam. Kita beri kesempatan kepada yang lain untuk mengomentari atau memberikan jawaban. Kita minta dulu dari mana gitu, yang mulai. Iya. Udah mereka suruh bicara aja sepuasnya dulu lah. Capek ngomong sama orang-orang tegar tengkuk kayak begini. Gak usah ngomong aja. Baik, kita minta saudara Kevin yang dulu yang ngomong. Saudara Kevin kita minta ngomong sampai perkataannya sudah sampai gitu. Maksudnya sudah sampai, silakan. Nanti ditanggapi oleh Umi Mican atau gini, mengatakan orang diserupakan, ya udah buktinya mana, siapa yang disalibkan kalau bukan Yesus, kan gitu aja. Validasi dong kebenarannya kayak gitu, biar nyata real bahwa yang diserupakan itu ada. Bukan abstrak kayak gini, asumsi doang ini. Coba, mana? Sudah sampai ya pembicaranya. Silakan Umi Mican. Mohon diberi jawaban Umi Mican. Umi Mican, saudara Calvin meminta validasi data atau referensi yang Umi Mican sampaikan bahwa Nabi Isa itu diserupakan. Silakan Umi Mican. Oke, ini pertanyaan yang basi sekali. Siapa yang diserupakan? Di dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa Nabi Isa tidak mati disalib, tetapi sudah jelas diangkat. Dan siapa yang diserupakan itu harus kita investigasi dalam kitab kalian sendiri. Ya, di dalam Matius 27 ayat kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi ke situ dan menggantung diri. Kemudian di dalam kisah para rasul ayat 1 sampai dengan 18, ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya. Nah, ini meskipun uraian Lukas mengenai kematian Yudas penuh dengan lumuran darah di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 18, tidak akan menjadi masalah jika Matius tidak menuliskan kisah yang tampaknya berbeda menurut Matius. Nah, di dalam Matius 27 ayat kelima, di sana dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius ini mengatakan bahwa para imam besar ini menggunakan uang itu untuk membeli tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Jadi jelas di sini ya, di sini sudah diceritakan Yudas itu berkhianat. Maka ketika Yesus berkata begini, bukan aku yang memilih kalian, tapi kalian bukan
Dan salah satunya adalah iblis. Di ayat berikutnya dikatakan, yang dimaksud dengan iblis oleh Yesus adalah Yudas. Bentar, ini aku Nah, pakai headset, aku nggak dengar suaramu ini. Ini tuanya ribut kali nih, sorry ya. Serius. Sebentar, Saudara Kevin. Udah, Kita Dek, sudah aku sepakat sholat tadi, dulu belum lah. sampai apa yang disampaikan oleh Mimi Chan. Bentar, Saudara Kevin. Bentar, cuman setengah aku dengar tadi, suaranya langsung bunyi nih Toa. Ya, silakan lanjut. dilanjutkan, Umi. Iya, coba tadi diulang itu, yang jatuh tersungkur. Nah itu, coba dari situ tadi. Jatuh kan? Intinya begini, bahwa Kita baca Yudas ulang dari telah situ. melakukan pengkhianatan. Enggak capek intinya aja lah, capek bacanya. Jadi intinya, dengerin dulu. Si Yudas ini sudah melakukan pengkhianatan dengan diganti 3 keping uang perak. Yang tadi dari awal Umi sudah bicara di sini mengenai ini. Kemudian apa? Yesus mengatakan begini di dalam kitab kalian. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kalian. Dan salah satu di antara kalian adalah iblis. Di ayat berikutnya Yesus mengatakan bahwa yang dikatakan iblis adalah Yudas. Karena Yudas telah melakukan pengkhianatan. Dan Yudas memberikan tanda kepada orang-orang tentara Romawi dan Yahudi itu. Dialah yang aku cium, dialah yang ditangkap. Ini ada di dalam Bible kalian ya. Nah, sebetulnya tentara Romawi ini tidak mengenal Yesus, hanya mengenal namanya, sehingga dia membayar Yudas dengan 3 keping uang perak untuk melakukan tanda siapa yang akan ditangkap. Nah, kemudian pada saat orang-orang Romawi atau tentara-tentara Romawi itu datang, Yudas mencium Yesus. Ya kan? Yudas mencium Yesus. Pada saat itulah terjadi mukjizat. Yesus merubah rupanya. Karena di dalam Bible kalian juga dengerin dulu, karena di dalam Bible kalian juga Yesus memiliki mukjizat merubah rupa. Contohnya apa? Pada saat mereka, diam dulu. Nanti kalau Romawi yang nggak tahu Sebentar, Saudara Angel. Nanti beri komentar. Sebentar. Nanti beri komentar, biar kita sama-sama mendapatkan ilmu dan kebenaran. Capek ngomong sama orang-orang dungu ini. Lanjut, Umi. Oke. Nanti kalau udah sampai, sampaikan kepada kami, Umi. Oke, jadi di dalam kitab mereka saja, Yesus itu memiliki mukjizat merubah rupanya. Yang pertama, pada saat Yesus dan ke-12 muridnya ada di sebuah gunung, Yesus melakukan mukjizat di depan para muridnya itu. Kemudian pada saat, satu lagi contohnya, pada saat Maria Magdalena, pagi-pagi hari Minggu itu datang ke kubur Yesus, Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Nah, pada saat Yesus menyapa dia, ibu sedang mencari apa? Maria Magdalena menoleh ke belakang, melihat Yesus di situ. Tapi di situ Maria Magdalena tidak mengenal Yesus. Ini Umi akan bukakan dalilnya. Makanya dia Diam dulu. Ya itu penjelasannya. Diam dulu. Jangan sampai setengah cerita nanti kita salah tafsir, kalau salah interpretasi. Depan Setengah mereka. cerita, kita selesaikan dulu ceritanya, Umi Chan. Dia sudah ngarang-ngarang itu. Ya, Nanti komentarnya mau ngarang-ngarang, Dengar dulu yang mau tidak tahu berita juga palsu dulu. itu nanti Dengerin. haknya. Silakan, Mimi Chan. di Justru dalam pas Matius 17 prajurit ayat Roma aja 2. nggak tahu Yesus itu gimana bacanya. Iya, Saudara Angel, Nah, gua juga bilang Romawi nanti. tidak kenal Yesus, tidak tahu Yesus. Lu Iya, makanya pasang jangan kau telinga. bilang. Gua udah bilang, makanya yang Jin, memberikan ditahan, tahu. Jin ditahan, Jin ya ditahan dulu, oke? Oke, sebentar. Ini Kelvin kok jadi berubah gini ya? Iya, Si Angel yang ngomong aja, bukan Kelvin. Si Angel. Tolong roh kudusnya ditenangin dulu bro, biar poinnya kita dari hasil diskusi dapat gitu. Bukan aku yang Semua ngomong tadi nih. manusia di Si Angel, makanya si Angel turunin aja dulu. Saudara Angel, Saudara Angel Kevin, yang saya ngomong juga dulu. belajar di sini. Tolong hargai juga saya belajar di sini. Kalau setengah saya menempatkan cerita dari Mimi Chan, maka saya juga salah nanti dapat dari Oh ilmunya. iya, oke. Kelvin, Hosa minta maaf ya Kelvin. Si Angel, Oke. si Angel, bukan Aku juga Kelvin yang minta maaf. Angel. Iya, saya minta maaf Angel. Kelvin, oke. Si Angel. Oke, silakan lanjut Umi. Oke, jadi di dalam Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, jadi Yesus ini bisa merubah wujudnya. Seperti contohnya pada saat
Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, Yesus menyapa dia di belakang dia. Tapi dia mengira dia itu seorang penjaga taman, bukan Yesus. Jadi ada di dalam kitab mereka bahwa mukjizat Yesus itu adalah bisa merubah rupa, ya. Nah, seperti itu. Lalu benar apa yang dikatakan si Angel. Diam dulu. Lu mau belajar apa mau ngajak ribut di sini? Lu nggak bisa terima kebenaran, padahal gue bicara dari kitab lu sih. Loh, Kenapa? saya sudah dari dulu menerima kebenaran. Kamu yang nggak mau menerima kebenaran. Penjelasan dari kami nggak mau Kebenaran kamu macam terima. apa? Dengerin Hanya dulu, penjelasan makanya saya aja kamu nggak dari menerima. tadi di sini cuma ngeliut Oke. doang, nggak pakai dalil. Oke, jadi gini, Angel. Aduh, Angel keluar. Jadi gini ya, betul apa yang Oh, dikatakan si Alfi. Angel. Sebetulnya prajurit Romawi itu tidak kenal dia, tidak kenal yang namanya Yesus itu rupanya seperti apa. Makanya diberi tanda oleh si Yudas ini. Karena Yesus sendiri mengatakan bukan kalian yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kalian. Dan salah satunya Betul. adalah iblis, ya kan? Nanti Umi akan bacakan ayatnya. Sudah sampai Umi. Oke, yang pertama tadi itu jawaban ibu itu nggak validasi apa-apa, loh, ya kan? Sebentar, saudara Kelvin. Sudah sampai Umi. Ayat apa? Nah, ya, saya rasa sudah sampai ya apa yang disampaikan Hilang di suara. oleh Umi ya. Yang pertama, saudara Kevin menanyakan tentang kevalidan yang diserupakan. Lalu Umi menceritakannya sesuai dengan Bibel ya, biar kitab Al-Quran tidak mencap klaim satu pihak. Maka diambillah oleh Umi referensi dari Bibel. Ini Oke, salah satu gini, dalam maksudnya bentuk gini, rasional. Yang ketiga, Umi menjelaskan sesuai dengan sejarah bahwasanya yang menyerupai itu adalah Yudas, karena Yudas Aduh, diberikan uang oleh kerajaan Romawi. Ini sudah sangat banyak sekali penjelasan oleh Umi Mican. Jadi gimana saudara Kevin? Ntar dulu, makanya tadi aku bilang dia baca dulu, kan aku nggak sempat dengar semua tadi ayat yang dia bacakan, cuman aku dengar tadi yang tersungkur jatuh dan lambungnya robek, kan kayak gitu. Dan pertama yang aku mau bilang, kalian kutip ayat di Alkitab, sedangkan kalian bilang Alkitab itu palsu. Kan di sini lucu di sini. Ngutip sesuatu yang palsu. Gimana ceritanya? Mau memvalidasi sesuatu. Gini. Sebentar dulu, jangan dulu potong-potong. Oke, Memvalidasi cepetan. sesuatu yang palsu ini udah nggak benar ini yang pertama kan. Dan yang kedua, Yesus itu bocor lambungnya nanti di atas kayu salib. Bukan jatuh tersungkur dan lambungnya robek berdarah apa segala macam, bukan seperti itu. Makanya tadi kan aku suruh jelasin dulu, ditegasin dulu tadi ayatnya dibaca lagi, ya kan, biar nggak gagal paham. Itu gimana ceritanya seorang pengkhianat itu mau diserupakan sedangkan dia berkhianat, loh, logikanya di mana? Nggak nyambung. Kalaupun ada yang Nah, kayak ini- gitu jalan kalau ada pun jalan salib dan sebagainya, tujuannya apa? Kalau hanya untuk diselamatkan, kalau cuma hanya untuk diselamatkan, si Yesus ini selamatkan aja, nggak usah pakai jalan salib doang. Skenario macam apa itu yang dijelasin di Al-Quran itu? Coba jelasin. Loh, kok skenario macam apa? Apakah ini ada korelasinya di bagian di surah Ali Imran 54? Coba lu baca baik-baik. Makanya ada korelasinya. Iya, Korelasinya baca. itu sih. Iya di Al-Quran, makanya aku bilang tadi validasinya di Al-Quran. Iya, dengerin dulu. Lah nggak bisa divalidasi di Al-Quran begini. Dengerin dulu. Makanya begini di ayat 157 tadi udah gue jawab. Udah, diam dulu. Tadi ayat 157. Diam dulu. Ini gue mau jawab. Oke, Kelvin kasih kesempatan Umi menjawab ya. Nanti setelah itu Kelvin. Oke, silakan Umi. Biar Di dalam Al-Quran sudah jelas diceritakan bahwa Yesus tidak pernah mati, apalagi matinya terkutuk di kayu salib. Tetapi Allah menyelamatkan dia, menyelamatkan Yesus dengan cara diangkat dalam keadaan diwafatkan. Diwafatkan di sini bukan berarti dimatikan. Itu Bang produk Madura tolong dinaikkan, Ded. Itu mau naik dari ya, tadi kasih. siap. Jadi maksud diwafatkan di sini bukan berarti dimatikan, tetapi dalam kondisi ditidurkan, sehingga suatu saat kelak Yesus akan diturunkan kembali yang datang untuk kedua kalinya di dalam Bible itu sebagai pertanda hari kiamat. Dan siapa yang mati di kayu salib ini adalah yang diserupakan. Jalan cerita yang diserupakan sudah di dalam Al-Quran tidak dijelaskan lagi, hanya diserupakan Yesus diselamatkan. Nah, kita harus tahu siapa sebetulnya yang diserupakan yang menurut Al-Quran 157 itu. Yaitu jawabannya ada di dalam kitab kalian. Runut di dalam kitab kalian. Ya, mulai Kitab palsu yang menurut kalian itu.
Iya, karena itulah kitab yang kalian percayai. Karena di Al-Quran tidak mempercayai Yesus disalib. Di dalam Al-Quran sudah kelar, Yesus diangkat oleh Allah, diselamatkan. Ya, jadi kenapa sekarang misalkan, dengerin dulu. Sekarang begini, tentang siapa yang disalibkan nggak bisa kita cari referensi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah membicarakan Yesus disalib. Artinya, dengerin dulu. Coba kamu gini, Kevin. Biasakan kamu kalau diskusi diam dulu, dengar, pakai otak kamu, jangan pakai dengkul kamu. Makanya dengerin dulu. Karena di dalam Al-Quran, sudah finish bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah disalibkan. Ya bang? Iya nggak apa-apa, itu di dalam Monggo lanjut, Al-Quran. Umi. Monggo lanjut. Oke. Biar nanti Makanya saya kamu kapok diam dulu. mulutnya Kelvin. Makanya diam dulu kalau kamu nggak paham. Kamu kan lagi tanya. Dengerin dulu jawabannya biar kamu paham. Oke, Kelvin bawa ini nggak pena gitu, mungkin dicatat gitu Kelvin ya.